Selamat datang kembali di channel Audian Audina. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan light novel Haikyuu ke-13 dan sudah masuk pada bagian wawancara eksklusif sang setter jenius Sweden Adlers, yaitu Kageyama Tobio. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kalian subscribe bagi yang belum. Dan sekarang mari kita masuk saja ke pembahasan utamanya ya. Setter jenius Kageyama Tobio. Latar cerita kali ini masih berada di tempat yang sama di mana Ushiwaka diwawancarai sebelumnya. Ya, Ushiwaka dan Kageyama kan satu tim, jadi wajar kan kalau interview mereka bisa bergantian. Dalam momen ini, tepatnya di ruang ganti pemain Gymnasium Tokyo, Akane terlebih dahulu mengakhiri sesi wawancaranya dengan Ushijima Wakatoshi sebelum beralih mewawancarai Kageyama. Dia mengucapkan terima kasih banyak pada Ushiwaka sambil membungkuk. Lalu kini dia langsung menyambut Kageyama dengan senyumnya yang begitu lebar. Pertama-tama dia mengucapkan permohonan maaf terlebih dahulu pada Kageyama karena sudah mengganggu waktunya istirahat setelah bertanding. Dan Akane juga berterima kasih banyak karena Kageyama sudah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai. Ya, Kageyama menanggapinya dengan ekspresi datar dan bilang agar Akane santai saja di sini, jangan terlalu memikirkannya. Dan sekarang dalam kesempatan ini, Akane memilih untuk mengabaikan obrolan basa-basinya dan langsung masuk saja pada bagian wawancaranya langsung. Untuk Kageyama sendiri, dia juga sudah terlihat begitu siap. Dia duduk santai di kursi pipa menunggu Akane untuk berbicara. Mula-mulanya Akane meminta Kageyama untuk menceritakan kepindahannya ke klub Ali Roma Italia tahun depan nanti. Tapi sebelum masuk pada pembahasan itu, Akane ingin tahu mengenai kapan Kageyama pertama kali mengenal olahraga voli ini. Kageyama terdiam sejenak mendengar hal ini. Ekspresinya pun masih begitu datar. Tapi kemudian sambil memiringkan kepalanya, dia bilang kalau pertama kali dirinya mengenal olahraga voli ini mungkin saat kelas 2 atau kelas 3 SD. Dia lalu bergumam sendiri dan kali ini berucap kalau sepertinya dia sudah mengenal voli semenjak kelas 1 sekolah dasar. Akane yang mendengar hal ini agak tercengang setelah tahu kalau Kageyama sudah bermain voli dari usia yang begitu belia. Kemudian Akane pun bertanya lagi mengenai apa alasan dia bermain voli ini. Apakah karena pernah menonton suatu pertandingan voli di televisi ataukah dikenalkan oleh salah satu anggota keluarganya dulu. Kageyama pun merespon dengan bilang kalau kakeknya lah yang mengenalkan olahraga voli ini padanya. Dia bilang kalau saat itu kebetulan kakeknya menjadi pelatih tim voli wanita di lingkungan tempat mereka tinggal. Dan saat itu juga Kageyama dan kakak perempuannya kebetulan sedang diasuh oleh kakeknya. Jadi sekalian ngasuh dan ngajarin voli ke cucu-cucunya ya kakeknya ini. Akane yang mendengar hal ini merasa kalau ini adalah info yang tergolong begitu baru. Akhirnya kini terungkap kalau ternyata Kageyama sudah tergabung di tim junior voli semenjak dia masih sekolah dasar. Lalu kini dia bertanya lagi mengenai Kageyama yang saat SMP tergabung dalam tim voli Kitagawa Daichi, yang mana dikatakan itu adalah salah satu tim voli SMP unggulan di prefektur Miyagi. Akane kali ini ingin mendengar pengalaman voli Kageyama saat masih duduk di bangku SMP. Ada hal yang menarik di sini. Mendengar perkataan Akane barusan, Kageyama langsung terdiam begitu lama dan gak mengucapkan sepatah kata pun. Akane bahkan sampai khawatir dan bertanya-tanya ada apa ini kok tiba-tiba begitu senyap. Waktu pun terus berlalu dan masih belum ada respon juga dari Kageyama. Tapi tiba-tiba Kageyama malah memalingkan wajahnya dari Akane. Dalam kondisi seperti itu dia sempat berucap seperti ini. Ya, itu benar. Aku dulu memang tergabung di tim voli SMP Kitagawa Daichi. Akane yang mengalami hal aneh ini pun begitu bertanya-tanya dalam hatinya. Kenapa begitu lama sekali hanya untuk memberikan jawaban yang sesingkat itu? Lalu dia pun mulai curiga kenapa Kageyama sampai memalingkan wajahnya tadi. Dia begitu penasaran akan hal ini. Dia merasa kalau tindakan Kageyama ini begitu aneh. Dia pun bertanya-tanya bagaimana bisa sifat kekanak-kanakan ini muncul dari orang yang selalu terlihat tenang dan begitu fokus saat sedang bermain voli. Kejadian barusan ini bahkan sampai membuat Akane kehilangan fokusnya sebentar. Dia pun mengakui kalau sepanjang pengalamannya dalam mewawancarai berbagai orang sampai hari ini, baru kali ini dia bertemu dengan model orang yang seperti ini. Baginya ini adalah pengalaman yang tergolong baru. Dan dari sudut pandang Akane terlihat jelas kalau Kageyama nggak mau bercerita sedikit pun tentang masa SMP-nya dulu. Kerutan di dahi dan alis milik Kageyama sudah membuat Akane sendiri begitu ketakutan. Ya kalian tahu sendiri kan ya, alasan Kageyama nggak mau cerita. Masa lalu saat SMP-nya dulu lumayan kelam kan. Di masa itulah juga dia sampai mendapat julukan raja lapangan yang begitu egois. Kembali ke cerita ya.
Melihat ekspresi wajah yang mengerikan dari Kageyama seperti itu, Akane sampai cukup panik di sini. Dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri topik pembicaraan mengenai masa SMP ini. Dan langsung saja beralih ke topik pembicaraan masa SMA. Kini Akane membolak-balik buku catatannya begitu cepat. Dan secara mengejutkan Kageyama mengucapkan sesuatu di sini. Dia bilang kalau saat SMP dulu dia masih begitu kekanak-kanaan. Sontak Akane begitu terkejut mendengar hal ini. Dia pun begitu penasaran dengan maksud perkataan Kageyama barusan. Pada awalnya dia sempat merasa kalau ini adalah waktu yang tepat untuk menanyainya kembali tentang kehidupan SMP-nya dulu. Tapi kemudian ia mengurungkan niatnya karena merasa takut untuk melakukannya. Akhirnya dia pun benar-benar mengganti topik pembicaraannya. Kali ini Akane membahas mengenai karir voli SMA Kageyama. Dia memastikan sesuatu pada Kageyama di sini. Dia bilang kalau saat di Karasuno dulu, kombinasi hebat Kageyama dan Hinata lah yang membuat Karasuno mampu menembus tingkat nasional kala itu. Kageyama pun segera merespon dan bilang kalau itu salah. Kami bisa menembus tingkat nasional karena gabungan seluruh kekuatan pemain yang ada dalam tim kami. Ucapannya ini begitu lugas dan dia pun masih menambahkan kalau saat itu Karasuno memang benar-benar tim yang kuat. Menurutnya sendiri sangat mustahil bisa menembus tingkat nasional hanya dengan mengandalkan kemampuan satu atau dua orang pemain saja. Akane yang mendengar ini lumayan terkejut. Dia pun merasa kalau Kageyama ini ternyata begitu rendah hati. Dia sempat nggak percaya bagaimana bisa ucapan yang sebaik itu muncul dari seorang pemain jenius yang selalu bisa memberikan performa terbaiknya setiap bertanding. Akane tapi juga nggak bisa membantah pernyataan Kageyama barusan. Dia tahu sendiri kalau Karasuno benar-benar kuat saat itu. Sebagai tim yang berfokus pada intensitas serangan yang begitu brutal, nggak bisa dibantah kalau Karasuno di era itu begitu mengerikan buat lawan-lawannya. Lalu kini Akane dengan tenang mengiyakan pernyataan Kageyama barusan. Dia juga meminta maaf karena berargumen kalau Kageyama dan Hinata lah yang membuat Karasuno bisa menembus tingkat nasional kala itu. Dia juga membungkukkan badannya sebagai wujud permohonan maafnya. Dan sekarang dia melanjutkan wawancaranya lagi. Dia membahas mengenai pertemuan Kageyama dan Hinata. Akane mengonfirmasi kalau pertemuan awal mereka adalah saat SMA dulu. Dan kini mereka bertemu lagi tapi dalam tim yang berbeda pada kompetisi V-League. Yang ditanyakan Akane di sini adalah saat SMA dulu, bagaimanakah kemampuan Hinata dari sudut pandang Kageyama ini. Tak lama setelah mendengar pertanyaan Akane barusan, wajah Kageyama tiba-tiba langsung menyeringai seakan begitu meledek. Dia pun sempat berucap kalau Hinata begitu payah saat SMA dulu. Mendapati hal ini, Akane pun langsung terheran-heran. Kemana kepribadian Kageyama yang rendah hati tadi? Kenapa sekarang jadi berubah drastis seperti ini? Lalu kini Akane melanjutkan pertanyaannya lagi. Dia bilang kalau Hinata baru bermain voli secara serius saat SMA saja. Cerita ini pun langsung dipotong oleh Kageyama. Dia bilang kalau saat SMP dulu dirinya sudah pernah mengalahkan Hinata bersama timnya. Kageyama mengatakannya sambil menyeringai begitu mengerikan. Akane sampai takjub dan bertanya-tanya sebenarnya apa yang sedang terjadi di sini. Kenapa dia sampai terlihat begitu senang seperti itu? Padahal tadi kalau membahas mengenai masa SMP-nya dia terlihat begitu muram. Setelah melihat hal ini, Akane pun memberanikan diri untuk bertanya sesuatu yang berhubungan dengan masa SMP Kageyama. Meneruskan dari perkataan Ushiwaka di wawancara sebelumnya, Akane pun bertanya pada Kageyama mengenai seniornya saat SMP dulu, yaitu Oikawa Toru yang kini sedang berada di Argentina. Kageyama pun mau merespon di sini. Dengan tenang dia bilang kalau Oikawa memang kakak tingkatnya saat masih SMP dulu. Mendengar jawaban yang tenang dan normal seperti ini, Akane merasa lega karena Kageyama sudah nggak berekspresi menakutkan seperti di awal-awal wawancara tadi. Dan Kageyama pun masih melanjutkan pembicaraannya. Dari sudut pandangnya, Oikawa adalah seorang setter yang mampu mengeluarkan performa terbaik dari tim yang dimilikinya. Dia juga bilang kalau spike serve milik Oikawa begitu hebat. Kageyama pun mengakui kalau servis miliknya terinspirasi dari Oikawa. Mendapati info tentang Oikawa yang begitu menarik seperti ini, Akane pun kian penasaran. Dalam hatinya pun dia sudah bersumpah bakal mewawancarai pemain misterius yang sudah diakui kehebatannya oleh Ushiwaka dan Kageyama di sini. Sampai sini saja ya wawancara dari sang setter jenius tim Sweden Adlers yaitu Kageyama Tobio. Dan sesuai pada akhir dari pembahasan di sini, di video berikutnya saya bakal membahas wawancara eksklusif setter bernama Oikawa Toru yang sedang bermain di Argentina. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Cek juga video kami yang lain ya. Sampai jumpa lagi.